Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Dimensi Nisan, channel yang membawakan sebuah cerita horor, tentunya berdasarkan cerita nyata. Persiapkan diri kalian, siapkan mental, dan jangan lupa matikan lampu. Karena kali ini saya akan membawakan cerita berjudul Satu Mataku Masih di Jalan Itu. Jangan lama-lama, mari kita mulai. Mereka bilang kalau kau berkendara malam-malam lewat jalan sepi di ujung desa Mandiri, jangan pernah menatap ke kaca spion, karena bisa jadi ada seseorang yang menatap balik dari kursi belakang hanya dengan satu mata. Namanya Fitri. Ia bukan siapa-siapa, hanya gadis desa biasa. Namun kematiannya yang tragis membuatnya menjadi sosok yang ditakuti sepanjang jalan itu. Jalan tempat ia kehilangan hidup dan matanya. Fitri adalah gadis muda berusia 22 tahun, sederhana, ceria, setiap hari bekerja di pabrik yang terletak di kota kecil dekat desa tempat tinggalnya. Suatu malam, hujan turun deras. Fitri pulang lebih malam dari biasanya karena lembur. Ia memilih jalan pintas, jalan sunyi yang menembus hutan kecil dan jarang dilalui orang. Namun, nasib buruk menjemput. Di tikungan gelap, sebuah truk tanpa lampu, tanpa rem, melaju sangat kencang. Pengemudinya mengantuk, dan dalam satu hantaman brutal, tubuh Fitri terpental. Warga menemukan jasadnya keesokan pagi. Tubuhnya rusak, namun yang paling mengerikan, matanya hanya satu. Sebelah matanya hilang seperti terjungkil oleh hantaman atau mungkin sesuatu yang lain. Polisi pun datang, supir truk kabur, dan mata Fitri yang hilang tak pernah ditemukan. Setelah kematian Fitri, jalan tempat ia ditabrak mulai memakan korban. Motor sering jatuh sendiri. Sopir truk melaporkan melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan dengan hanya satu mata dan satu lubang kosong yang meneteskan darah. Tolong mataku, kalian lihat mataku nggak? Begitu bisik arwah Fitri kepada orang-orang yang bernasib sial melewati jalan itu. Arwah Fitri gentayangan, tak tenang. Ia tak bisa pergi karena matanya belum ditemukan. Ia masih melihat tapi tidak utuh. Pengemudi ojek online, supir angkot, bahkan pengantar barang mulai mengeluhkan kejadian ganjil. Salah satu saksi adalah Muklis, tukang ekspedisi yang lewat jalan itu menjelang tengah malam. Ucapnya, awalnya aku lihat perempuan berdiri di pinggir jalan. Kupikir penumpang, tapi pas kulirik dari kaca spion, dia udah di belakang duduk di jok belakang truk. Dan dia ngelihatin aku dengan satu mata. Muklis nyaris celaka malam itu. Ia melompat dari truknya sendiri karena ketakutan. Truknya pun terguling, tapi ketika warga datang menolong, tidak ada siapa-siapa di dalam kabin. Kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi, dan semua memiliki satu kesamaan. Saksi melihat perempuan dengan satu mata yang menanyakan, "Apa kalian melihat mataku?" Mayat Fitri disemayamkan di rumah sakit daerah. Namun, perawat berjaga malam-malam mulai mengalami hal aneh. Lampu kamar jenazah berkedip-kedip dan suara tapak kaki terdengar padahal lorong kosong. Suatu malam, seorang cleaning service jatuh pingsan karena melihat mayat Fitri bangkit dan berjalan perlahan sambil meraba-raba dinding, seolah mencari sesuatu yang hilang. "Mataku masih di jalan itu," ucap arwah Fitri.
Beberapa waktu kemudian, seorang anak kecil bermain layangan di sekitar lokasi kecelakaan Fitri. Ia tersandung batu dan menemukan sesuatu yang bulat, teksturnya lembek dan berlendir di dalam lumpur. Benda itu ternyata bola mata manusia. Polisi dikabari bola mata itu diambil dan disimpan di rumah sakit, tapi malam itu kejadian aneh terjadi. Salah satu dokter jaga melihat kamera CCTV dan melihat seorang perempuan dengan gaun berdarah berdiri di depan ruang forensik, mengulurkan tangannya ke meja tempat ke arah tempat mata itu disimpan. "Kembalikan, itu milikku," ucap arwah Fitri. Seorang kiai dari desa dipanggil untuk membantu. Ia menyarankan agar bola mata itu dikuburkan bersama jasad Fitri agar jiwanya tenang. Tapi ketika penggalian makam dilakukan, ada suara tangisan lirih di bawah tanah. Meski belum dibuka, dan ketika peti dibuka, mayat Fitri masih tampak segar. Namun lubang matanya berdarah seperti baru. Bola mata itu dikembalikan dan malam itu arwah Fitri muncul dalam mimpi banyak warga, tersenyum dengan aura dua mata utuh. Beberapa orang percaya Fitri sudah tenang, tapi masih ada yang melihat penampakan gadis bermata satu berdiri di bawah tiang listrik di tikungan Jalan Mandiri, seolah mengatakan yang mati memang telah dikubur, tapi luka yang ditinggalkan belum tertutup. Jika kau lewat Jalan Mandiri saat hujan turun dan kau melihat perempuan berdiri di pinggir jalan, jangan berhenti dan jangan pernah menatap ke kaca spion, karena mungkin Fitri masih mencarimu karena mata yang kembali kepadanya bukan miliknya.